Oke, selamat siang. Selamat sore. Nama saya Melisa Catherine. Di sini tadi saya mau membahas tentang masalah user experience. Saya senang dapat materi ini karena materi ini kayak lebih ringan. Gitu ya. Nah, tapi kan tadi kan ada daripada yang tadi ngebahas FDD, apalagi itu tadi TDD, BBB, bukan ya BBB, yang kemarin persoalannya nikah ya juga. UX. Oke. Ini adalah ini outline-nya. Kemudian pengertian UX itu adalah persepsi dan tanggapan seseorang yang dihasilkan dari penggunaan atau antisipasi penggunaan suatu produk, sistem ataupun layanan. Ini definisi dari ISO. Kemudian persepsi user terhadap sistem itu apa sih? Dia itu yang pertama, user itu berharap terhadap utility atau bagaimana sih ketika user masuk ke dalam sistem dia bisa mengerjakan yang menjadi tugasnya dia. Kemudian yang kedua adalah kemudahan, bagaimana dia memakai sistem itu mudah dan gak sulit. Kemudian yang ketiga adalah efisien. Kemudian ini pengaruh terhadap user experience. Yang pertama itu adalah negara asal pengguna, itu mempengaruhi bagaimana sikap mereka dalam melihat suatu sistem itu. Yang kedua itu pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu ini yang rada ribet. Kenapa ribet ya? Karena emang ribet gitu. Karena apa? Kadang-kadang kalau orang pakai suatu produk atau pakai suatu sistem, misalnya dia belanja online gitu. Kemudian dia buka satu alamat website www.xxx.com. Kemudian dia nunggu begitu ngebuka 5 detik masih biasa aja. 10 detik udah nggak tenang. 15 detik mukanya udah mulai ngeping. Nah, terus habis itu udah detik ke-20 akhirnya webnya kebuka. Pas webnya kebuka, ternyata background sama gambarnya itu nggak matching banget. Misal, backgroundnya merah banget, terus tulisannya juga merah, jadi nggak kelihatan tulisannya. Nah, itu pengalaman masa lalu. Jadi, akhirnya pada saat dia memakai sistem, dia itu tiba-tiba, apa ya, di saat itu dia mungkin lupa. Tapi ketika dia kumpul sama teman-temannya lagi, teman-temannya bilang, gue mau beli baju nih, tapi gue mau beli di www.xx.com. Nah, tiba-tiba yang dari tadinya lupa, tiba-tiba jadi ingat. Dia bilang, jangan sampai lo pernah masuk ke dalam web itu parah banget deh, gue aja sampai nggak ini. Akhirnya temannya udah takut duluan. Terus ini adalah satu tanggapan dari Wahyu Utomo tahun 2008. Pergosipan antar konsumen memiliki kekuatan persuasi yang 1000 kali lebih hebat dari kekuatan salesman yang paling ampuh sekalipun. Jadi itu, jadi kasihan salesman itu sakitnya di mana? Salesman ya sakitnya di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat sistem. Sifat sistem itu kadang-kadang ada sistem yang selalu bertanya. Misalnya, apakah misalnya kita klik OK, apakah Anda yakin klik OK? Pas udah OK, terus next. Apakah Anda yakin klik next? Kan itu lucu gitu. Terus iya, kalau zaman dulu kan orang malu bertanya susah di jalan, tapi kalau zaman sekarang orang bertanya mau dibilang kepo. Terus yang keempat itu konteks penggunaannya seperti apa, situasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya di situs pemerintahan nggak mungkin kan ada efek-efek saljunya gitu kan, seperti di Blogspot. Kemudian yang selanjutnya adalah user experience design. Nah, dia juga harus punya desainnya sendiri. Jadi itu proses meningkatkan kepuasan, bagaimana sih meningkatkan kepuasan, loyalitas, untuk meningkatkan usability, kemudian yang tadi kesenangan dari pengguna terhadap si sistem. Nah, jangan sampai kita membuka sistem orang, mukanya ekspresinya jadi gini. Contoh kayak tadi background sama tulisan, dikasih kasihan udah tua sakit mata. Kemudian yang kedua, ini biasanya ekspresi orang yang nunggu loadingnya lama. Kalau ini ekspresi orang yang nggak tahu harus gimana lagi gitu sama sistem kita. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pengen ngebuang laptop aja gitu kan. Nah, elemen UX itu ada 6. Yang pertama itu desain visual. Dari segi desain dia tuh harus bagus. Kemudian yang kedua arsitektur informasi. Jangan sampai informasi yang ada di dalam suatu produk atau layanan atau website kita itu nggak bagus gitu. Maksudnya nggak memenuhi kebutuhan si user. Kemudian ada desain interaksi, bagaimana desain interaksi di dalam suatu produk tersebut. Kemudian usability yang tadi bagaimana pengguna ketika masuk itu bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian aksesibilitas, mudah digunakan apa enggak. Kemudian interaksi manusia dan komputer, itu IMK-nya. Nah, ini keuntungannya UXD itu yang pertama, lebih efisien. Efisien itu artinya banyak fitur-fitur yang nggak perlu itu nggak usah dimasukin lagi. Kemudian meningkatkan usability yang tadi, kemudian mempercepat perencanaan dan pengembangan. Kenapa jadi cepat? Karena dia udah punya standar tertentu kan, jadi nggak usah dibuat dari awal lagi. Nah, ini evaluasi UX-nya itu adalah metode implisit. Implisit itu lebih kepada bagaimana sih kita bisa tahu seseorang
tanpa hanya ekspresinya gitu. Jadi kita bisa mengetahui kedalaman hati orang itu seperti apa sih gitu. Nah, contoh untuk metode yang untuk menguji metode implisit ini adalah user tracking. Jadi bagaimana sih kita bisa melihat si user ini ngapain aja, polanya dia ngelakuin ke dalam sistem itu apa aja. Kemudian metode eksplisit lebih kepada ekspresi. Ekspresi misalnya pas dia buka sistem kita, ekspresinya kayak 3 itu tadi atau enggak gitu. Cara contoh metode penelitiannya ya udah tadi dengan melihat ekspresi. Kemudian metode kreatif ini lebih kepada desainnya. Metode longitudinal ini lebih kepada kita melihat sistem itu dalam jangka panjang. Contoh metode yang digunakan biasanya diary method. Jadi ketika user untuk melihat sistem itu, jadi dia mencatat setiap apa aja yang dia rasain terhadap si sistem itu. Nah, ini ada quotes. Users are not always logical, and this not on the surface. To be a great designer, you need to look a little deeper into how people think and act. Jadi jangan hanya melihat dari kuesioner, tapi kita benar-benar harus melihat realnya gitu, ke kehidupan nyata. Kayak contoh kemarin kan Walmart ya. Walmart itu kan kenapa sih diaper sama bir itu ditempatin di rak yang berdekatan? Itu kan kayak nggak masuk akal gitu. Kadang-kadang user itu emang nggak logis, tapi itu hal yang terjadi gitu. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.